Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah dari kelas R1B semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan makalah kelompok 3 yang berjudul Desain Penelitian Etnografi. Yang pertama, pengertian etnografi. Etnografi merupakan suatu metode penelitian ilmu sosial. Penelitian ini sangat percaya pada ketertutupan pengalaman pribadi dan partisipasi yang mungkin tidak hanya pengamatannya saja, tetapi juga penelitian ini juga dapat didekati dari titik pandang preservasi seni dan kebudayaan. Yang kedua, jenis etnografi. Yang pertama, etnografi realis. Etnografi realis mengemukakan suatu kondisi objektif dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dan partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Yang kedua itu etnografi kritis. Etnografi kritis ini penelitian yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya itu dalam masalah gender atau emansipasi dan kekuasaan. Dan yang terakhir itu metode penelitian etnografi. Yang pertama, metode observasi, yaitu metode pengumpulan data penelitian etnografi dengan cara mengamati objek yang berupa aktivitas, interaksi, dan percakapan dari subjek penelitian. Dan yang kedua itu metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data penelitian etnografi dengan cara bertanya kepada narasumber. Metode ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan gambaran yang lebih detail dan mendalam. Di sini juga saya akan menjawab pertanyaan dari Maulana. Pertanyaannya itu yang pertama, apa yang menjadi keunggulan penelitian etnografi dibanding dengan penelitian yang lain? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara pengumpulan data dalam penelitian etnografi itu? Jadi, etnografi itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode penelitian lainnya, terutama ketika penelitian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan konteks budaya, perilaku sosial, dan pengalaman manusia dalam lingkungan mereka. Berikut ini adalah beberapa keunggulan penelitian etnografi, yaitu pertama, kekayaan data deskriptif. Kekayaan data deskriptif ini menghasilkan data yang kaya secara deskriptif melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari komunitas atau kelompok yang diteliti. Jadi penelitian etnografi dapat mengumpulkan data yang mendalam dan mendetail tentang budaya, norma, nilai, dan praktik sosial yang ada. Yang kedua itu konteks dan keselarasan. Konteks dan keselarasan yaitu penelitian etnografi menempatkan peneliti dalam konteks yang sama dengan subjek penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif
subjek secara lebih baik dan mencapai keselarasan dengan mereka. Dengan demikian, penelitian ini dapat lebih akurat memahami konteks, budaya, dan sosial, serta memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana sih norma dan nilai-nilai beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga itu validitas ekologis, merupakan kehadiran langsung di lapangan. Penelitian etnografi dapat mencapai validitas ekologis yang tinggi dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang lingkungan, interaksi sosial, dan konteks budaya. Penelitian etnografi juga dapat menggambarkan realitas dengan akurat. Hal ini memungkinkan generasi yang lebih baik tentang fenomena sosial yang diamati. Terus yang keempat itu fleksibilitas dan adaptabilitas. Etnografi memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pengumpulan data. Penelitian ini dapat menyesuaikan metode penelitian mereka sesuai dengan perubahan keadaan lapangan dan menanggapi temuan baru yang muncul selama penelitian. Jadi ini memungkinkan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena sosial yang kompleks. Dan yang terakhir itu kontribusi teoritis. Jadi penelitian etnografi dapat memberikan kontribusi penting pada pengembangan teori sosial melalui pengamatan mendalam dan analisis kualitas. Penelitian etnografi ini dapat mengidentifikasi pola-pola hubungan dan konsep-konsep baru yang mengarah pada pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan sosial dan budaya. Etnografi memungkinkan pengembangan teori yang mendasarkan diri pada pengalaman empiris yang nyata. Terus, yang kedua itu bagaimana cara pengumpulan data dalam penelitian etnografi. Jadi, dalam penelitian etnografi itu terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memahami dan menganalisis budaya dan perilaku manusia di dalam konteks sosial. Yang pertama itu observasi partisipatif. Penelitian ini secara aktif terlibat dalam kegiatan yang diamati, memerhatikan dan mencatat secara rinci tentang budaya, perilaku, interaksi, dan konteks sosial yang sedang diteliti. Observasi partisipatif ini memungkinkan penelitian untuk memahami pengalaman subjektif peserta dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kehidupan mereka. Terus yang kedua itu wawancara yang mendalam. Teknik ini melibatkan wawancara dengan individu atau kelompok dalam komunitas yang sedang diteliti. Wawancara mendalam ini berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang pandangan, nilai-nilai, keyakinan, dan pengalaman peserta. Wawancara ini juga sering dilakukan secara terstruktur atau semi terstruktur, di mana sejumlah pertanyaan dipersiapkan sebelumnya, tetapi juga memungkinkan kebebasan untuk mengeksplorasi topik secara mendalam. Yang ketiga itu pengamatan non-partisipatif. Jadi peneliti mengamati dan mencatat kegiatan dan interaksi di dalam komunitas tanpa terlibat secara langsung. Dalam pengamatan non-partisipatif ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang netral dan mencatat secara objektif apa yang mereka saksikan. Terus yang keempat itu dokumentasi. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen seperti surat,
catatan, foto, rekaman audio atau video, dan artefak budaya lainnya yang relevan dengan komunitas yang sedang diteliti. Dokumentasi ini juga dapat memberikan wawasan tentang sejarah, tradisi, dan konteks budaya yang mendalam. Terus yang terakhir itu pengumpulan data tambahan. Selain teknik utama yang disebutkan di atas itu, penelitian etnografi juga dapat menggunakan teknik pengumpulan data tambahan seperti analisis jaringan sosial, pengumpulan sampel budaya, atau seperti karya seni, musik, atau cerita rakyat, atau juga metode lain yang sesuai dengan tujuan penelitian dan konteks yang sedang diteliti. Penting juga untuk diingat bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian etnografi ini juga sering kali saling terkait dan melibatkan fleksibilitas serta adaptasi terhadap situasi lapangan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.